Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kembali lagi pada hari ini berita utama untuk Anda. Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Sekian berita hari ini. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Silakan masuk, Syahrir. Maaf rumah saya begitu sudah. Tidak apa. Terima kasih, Bung. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah urusan kemerdekaan kita sudah diurus sama PPKI? Tetapi menurut saya bukankah lebih baik jika kemerdekaan dilaksanakan segera tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu, Syahrir? Jadi, PPKI ini kan adalah buatan Jepang. Saya takut kalau kita merdeka melalui PPKI, nantinya sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Jadi, menurut saya, bukankah lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan selagi kita dalam masa vacuum of power. Jadi, tadi itu saya mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah atas sekutu. Nah, bukankah ini kesempatan yang bagus untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita sesegera mungkin, selagi sekutu belum datang? Saya setuju. Tetapi apakah Bung Karno harus sependapat dengan kita? Mari kita hubungi Bung Karno sekarang. Terlebih dahulu. Dia yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno untuk membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggukan ketegangan Anda. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ada berita apa kalian? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh saya. Berita apa, Syahrir? Jadi begini, saya mendengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita pergunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru? Itu hak PPKI. Tidak baik rasanya jika saya selaku pemimpin PPKI mengucapkan kemerdekaan tanpa sepengetahuan PPKI. Tapi Bung, Tidak, Syahrir. Itu saya sudah bulat. baiklah jika begitu kami permisi. Mari mengatakan pergi Bung. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi tutupan darah dan pembunuhan besar-besaran besok hari. Tidak perlu kamu menunggu besok. Potong leher saya ini. Kita akan bikin pertemuan darah lagi. Sudahlah, tidak ada banyak lagi bertengkar di sini. Mari kita bicarakan baik-baik. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda sesukan untuk melakukannya? Saya yang mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, besok hari rakyat Indonesia akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon,
Bukannya benar dong, itulah mengapa kita akan mendukung mereka. Jadi kita bisa mewujudkan Kita bukan negara kuat. Jepang itu adalah negara besar. Kita akan membutuhkan mereka bahkan saat kita telah merdeka nanti. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Benar, Bu. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar, Bu. Cepatlah. Malam ini, Bu. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik ada keributan di sini. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda semua. Tapi mohon maaf, saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian semua. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita culik mereka berdua ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Namun kemana kita akan dibawa? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan mereka berdua? Saya akan menghubungi dan selesai untuk kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darus? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, yang kami setuju untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. So, kau menjaga keamanan kami dan menyediakan tempat kami untuk menyukai Soekarno dan Hatta. Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiu Kesong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari, Bung. Bung harus tetap ikut kami. Kita mau kemana? Lagi pula, mengapa kau seperti ini? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat sudah menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu memang benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang. Karena tentara Jepang di Jawa ini masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda tetap pulang ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikanmu, Bung. Ayolah, Bung. Waktu kamu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Iya, ya Pak. Anda harus mengikuti kami ke Rengas Dengklok. Mari masuk dulu. Apakah kalian tidak sadar? Aku mempunyai anak dan istri. Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut dengan suara kalian. Mereka akan membawa ke Rengas Dengklok. Alasannya agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh dengan pengaruh Jepang. Jika aku pergi, maka anak dan istriku harus ikut. Baiklah. Mari.
Bukankah saya sudah memberitahu kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, bagaimana lagi? Mari kita memproklamasi kemerdekaan. Iya. Sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Berapa kita maksudnya? Sebelum depan lagi. Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Saya mohon kalian semua untuk menyiapkan tiang bendera. Baik, Bu. Tetapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Baiklah. Ya, tolong perpanjangkan naskah ini dan sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk menjadi saksi, untuk menjadi orang-orang terpenting dalam sejarah negara kita, bangsa Indonesia. Bangsa kita yang selama berpuluh-puluh tahun berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa kita, nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, menyatakan kemerdekaan kita merdeka.